Yes, kembali lagi di Markas Podcast. Podcast. Bung Adi, Ya. kira-kira Patrick Kluivert mampu nggak membesut timnas kita ini? Terutama kan mau masuk Piala Dunia nih, harus ya kan? Ya. Jadi Patrick Kluivert datang ke Indonesia, jadi pelatih Indonesia, menggantikan Sintayong, memiliki tanggung jawab dan beban yang sangat berat. Ya. Bagaimana tugas dari Patrick Kluivert ini yang dulunya adalah tugas dari Sintayong harus dilanjutkan dan harus tuntas tanpa lagi dengan alasan-alasan apapun ya kan. Jadi ini tanggung jawab yang besar kan dari Patrick Kluivert. Sebelumnya banyak yang meragukan ya kan masalahnya itu banyak permasalahan dari kasus pribadinya dia sendiri. Terus kita lihat dari CV-nya menjadi kepelatihan. Artinya CV-nya enggak ada. Artinya CV-nya biasa aja gitu lah. Enggak ada prestasi gitu ya. Enggak ada prestasi. Bukan tidak ada prestasi, memang belum mendapatkan prestasi belum kan. Ya. Terus kan Patrick Kluivert ini sebenarnya bukan opsi utama dari Pak Erick Thohir, setahu saya, karena ada 3 kandidat yang mau jadi pelatih, hanya Patrick Kluivert yang datang waktu itu yang pada saat liburan Natal, kata Pak Erick Thohir kan. Nah ini memang menjadi tugas yang berat seorang Patrick Kluivert. Ya kita tunggu aja, ya kan. Kita tunggu gimana dia meracik pemain kita dengan yang sudah ada, dengan pemain naturalisasi yang sudah ada dan pemain lokal yang sudah ada. Nah kira-kira nih ya, Patrick Kluivert ini kan menjadi pelatih timnas sekarang ya kan. Iya. Dan saya yakin pasti dia merasa terganggu kan dengan intimidasi dari netizen kita nih kan. Karena ada yang masih belum move on, maksudnya belum ada yang percaya. Bahkan terang-terangan kemarin tuh Patrick kan belum datang nih. Kemarin tuh belum datang, udah diintervensi bahwa ada bilang Patrick Kluivert out. Orang kemarin kan belum datang, ya kan? Itu gimana sih sebenarnya Bung Adi? Akan begini. Permasalahannya adalah STY ini diputus kontraknya di tengah jalan. Ya. Belum menyelesaikan perjanjian. Kan? Komitmen. Belum selesai perjanjian antara PSSI dengan Erick Thohir. Mana perjanjiannya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, atau bukan meloloskan atau ke round 4 lah setidaknya. Dan meningkatkan ranking FIFA Indonesia gitu kan kemarin. Nah, datangnya Patrick Kluivert ini menjadi sebuah keraguan dari para netizen Indonesia. Karena kenapa? Rekam jejaknya dia bilang bad tidak bagus gitu. Kecuali kita mendatangkan seorang yang benar-benar memiliki prestasi, mungkin beda cerita, ya kan? Karena ini Patrick Kluivert kemarin waktu dia melatih benua Amerika Tengah, Karakau, itu enggak bagus, sampai ada dari negara tersebut mengirimkan statement bahwa pelatih ini enggak bagus, gitu kan? Ya kan? Nah, apalagi Patrick Kluivert ini dengan kepelatihannya yang dulu menghadapi Bahrain kalah 4-0. Ya. Dan selain itu dia memiliki rekam jejak perjudian, masalah hutang. Dan di Indonesia pun PSSI dulu mengalami masalah yang sama. Jadi kan netizen memasukkan itu semua memasukkan mengira-ngira gitu kan. Nah, itulah menjadi kegundahan daripada netizen semua. Jadi apalagi target dari lolos Piala Dunia ini saya bilang tadi berat. Kenapa berat? Belum ada persiapan sama sekali. Belum ada persiapan, belum adanya chemistry ya saya bilang. Seorang pelatih dengan pemain kan harus memiliki chemistry kan dalam sedangkan kemarin Sintayong kan sudah 5 tahun. Iya, sudah 5 tahun walaupun ada bla 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 permasalahan di ruang ganti atau masalah apa kan yang menyebabkan dia dipecat kan.
Nah, ini belum terbentuk loh. Iya. Bahkan belum ketemu. Iya, belum ketemu. Dengan Terus pemain-pemainnya maksudnya ya, kan. besok kan ketemu. Jarak antara dia datang dengan jadwal kita akan bertemu Australia dan Bahrain itu sangat dekat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mampu meracik dalam berapa 2 bulan? 2,5 bulan. Iya, 2 bulan setengah ya. Bisa nih. Ya memang dia adalah orang Belanda. Ya. Mampu berkomunikasi dengan pemain-pemain yang rata-rata kita pemain Belanda. Dan jangan salah, main Karakau dulu itu kebanyakan naturalisasi Belanda juga. Asal Bung Tangkas tahu. Oh, pemain. Iya, pemain Karakau dulu banyak yang dia yang ambil. Dan disahkan di ya gitulah pokoknya. Yang jelas dia menangani Karakau pun tak mampu, apakah menangani Indonesia mampu? Nah, itu jadi PR yang berat juga. Itu juga pertanyaan netizen juga sama seperti itu kan. Iya kan? Cuman begini, Bung. Kembali lagi, Erick Thohir itu kan nggak bodoh. Artinya dia nggak goblok lah. Ya. Apalagi pengalamannya ya pasti yang pasti Erick Thohir itu lebih pintar daripada kita kan. Ya jelas. Ya kan? Ya jelas karena pengalaman Pak Erick Thohir ya luar biasa ya kan. Jadi dalam menangani sebuah klub lah dibilang. Ya, pemilik Inter ya kan, terus pernah di pemilik Oxford sekarang Oxford, pernah di pemilik klub di Amerika, pernah Australia juga. Ya, seperti itu kan, jadi pasti dia punya pemikiran-pemikiran itu ya. Benar. Begini, Pak Erick Thohir itu memang sih pintar ya. Saya bilang pintar dalam manajemen ini gitu loh PSSI. Buktinya ada peningkatan lah kita. Ya. Nah, masalahnya adalah ada nggak pelatih yang kalau kita mengambil Pep Guardiola gitu loh misalnya kan, mau nggak Pep Guardiola? Atau nggak yang keren siapa? Ten Hag gitu misalnya kan, yang baru dipecat kemarin dari MU. Mau nggak dia ngelatih Indonesia? Ya, belum tentu kan? Ya belum tentu kan. Pak Erick Thohir yang ngambil rata-rata pelatih yang maulah menangani kita kan. Dia juga punya list pelatih yang mampu. Artinya yang mampu, yang nggak kita asal nawarin, ya kan, kayak kamu mau nggak masuk ke Indonesia gitu. Contoh misalnya Bung Tangkas, Ten Hag mau nggak masuk? Negara apa kamu, kan bisa aja digituin kan. Jadi Pak Erick Thohir udah tahu lah bagaimana menawarkan untuk menjadi kepelatihan di Indonesia. Ya hanya sekelas itu yang kita dapat. Kemarin memang sempat Pak Erick Thohir itu mengeluarkan statement bahwa dia itu mengeluarkan 15 list ya kan, habis mengerucut lagi sampai akhirnya 3 dan terpilihlah Patrick Kluivert ya kan. Permasalahannya itu Bung Tangkas, karena Indonesia ya baru-baru ini dia naik. Iya, kalau begitu berarti kita percayakan aja kepada Patrick ya kan. Ya, kita bukan asal percaya aja. Kalau dari saya ya, bukan hanya percaya, saya percaya. Dukung gitu kan. Saya bukan dukung Patrick Kluivert-nya. Saya dukung bagaimana Pak Erick Thohir menjalankan ini semua. PSSI saya karena dukung timnasnya, bukan pelatihnya saya dukung. Karena beliau sudah memilih Patrick, otomatis kita ikut mendukung. Ya, gimana dia nanti meracik ya, kalau dia gagal ya. Tapi jangan salah, harus ingat kalau misalkan Patrick nanti melakukan kesalahan atau melakukan kekurangan, saya kritik. Kalau dia bagus ya saya ajungkan jempol. Ya, itu baru fair namanya kan. Karena saya nggak dukung pelatih, saya dukung timnas. Dimana PSSI, misalnya PSSI bobrok ya, saya kritik juga. Karena saya penikmat bola, ya kan, khususnya timnas. Oke. PSSI atau ketua umum kita PSSI Pak Erick Thohir itu sudah pasti, plus lagi pemain-pemain kita itu sudah pasti meminta Patrick untuk melakukan atau mengisyaratkan strategi untuk menyerang. Ya kan? Beda dengan Sintayong karena kan ya memang sih kemarin kita lihat dengan kepelatihan Sintayong, memang kalau kita nonton nih, pribadi saya nonton nih, nahan perut nih. Gitu. Ya kan? Jadi kan nahan perut untuk biar enggak kebobolan, baru serang balik gitu kan, baru ngelos gol atau enggak gitu aja serang baliknya. Kalau mampu dia menyerang kan enak kita tonton, ya kan. Nah, ini Patrick kan sudah datang, tinggal mungkin
ya tinggal menyusun schedule untuk bertemu dengan mungkin yang pemain lokal dulu lah ya. Kalau pemain kita yang abroad Nanti itu kan tuh agak susah waktunya gitu kan. Mungkin nanti sekalian atau mungkin Erik yang nyusul dia satu persatu di Belanda kan. ya bisa. Ya kan mungkin ke mana namanya, ke Almere lah, nyari Ya. Tom Haye, ke Verdong lah, atau ke siapa namanya itu, Ke Ivan Jenner ya, sekalian lah kalau ke Belanda Rangers lagi kan, semua ya. ya kan mungkin itu kan satu negara juga Mungkin itu. Patrick Nah, Kluivert jadi juga udah nonton bagaimana ya itu permainan pasti ya. mulai sekarang dia pasti nonton kan yang gimana kemarin pelatihan Sintayong seperti apa. Nah, kira-kira menurut Bung Adi itu apakah taktik itu disetujui oleh Patrick ini? Maksudnya Artinya maukah dia akan menyerang seperti permintaan pemain? Karena kan kemarin permintaan pemain. iya Ya kan? karena kalau mau apa enggaknya kan kita belum tahu ya. Kalau saya tahu dengan formasi Patrick Kluivert yang dia suka, yang biasa dia pakai adalah itu 4-3-3. Ya 4-3-3 dengan mana 4 back, 2 gelandang bertahan, 1 gelandang tengah, 3 striker, sayap 2 dan ujung tombak 1. Itu kan memang strategi menyerang kan. Dan itu biasa diterapkan di liga-liga Eropa. Mungkin pemain-pemain naturalisasi atau abroadnya kita sudah terbiasa dengan formasi seperti itu. Beda kelasnya dengan Sintayong. Ya. Jadi kalau bilang setuju kah? Ya mau nggak mau harus setuju. Nah, kata mau nggak mau itu pasti mau. Yang harus mau gitu ya. Yang jadi permasalahan bisa apa enggaknya menjalankan formasi itu gitu loh. Kata mau nggak mau ini pada saat kemarin lawan di pelatihan Sintayong kan banyak komplain dari pemain-pemainnya kan. Ya banyak komplain kan. Nggak mau bertahan. Artinya kan mau dia menjalankan itu. Tapi mau. Iya. Tapi komplain, ya kan? Tuh. Nah itu. Makanya saya inginnya tuh sebenarnya salah sih kalau menurut saya. Bagaimanapun juga otak dari strategi pertandingan itu yang pelatih. Pemain hanya artinya nurut lah. Ya nurut. Hanya memberikan masukan gitu mungkin. Hanya memberi masukan. Salahnya Sintayong kemarin kan tidak mau menerima masukan. Ya mungkin ya. Memang banyak yang bilang keras kepala. Sampai mereka ya kembali lagi yang kemarin yang pertemuan antar pemain itu lagi sekarang viral lagi muncul lagi kan, dikait-kaitkan ke sana. Ya masuk kan, dikait-kaitkan ke sana kan. Jadi seperti ngambek gitu kan. Mau kayak kasarnya bilang kayak mereka remugan untuk mengeluarkan STY. Dan sekarang yang paling keras bilang otak atau dalang dari pemecatan STY itu adalah Messilgers lagi. Sampai Messilgers kan mengklarifikasi. Iya. Gini, kalau menurut saya hal itu kalau menurut saya itu nggak kayak gitu. Contoh, kalau memang pemain itu benci dengan Sintayong, ya, kenapa mereka memposting perpisahan dengan berterima kasih kepada Sintayong? Ya mungkin itu kan gombal-gombal busuk. Nama gombal. Ya enggak lah. Kalau memang udah enggak ya enggak gitu. Kalau Mesir kan gara-gara dia memang jarang aktivitas di media sosial. Tapi dia enggak masang Sintayong loh. Ada seperti yang lainnya kayak Sunny Walsh kan foto berdua, dia mengucapkan sukses selalu, selamat tinggal, sukses selalu kan gitu. Mesir kan enggak. Apa benar apa enggak sih? Enggak tahu sih. Iya. Kalau menurut saya enggak sih. Ya sih enggak separah itulah ya kira-kira. Saya enggak. Kalau saya masih ya sebatasnya, kalau kita kan pernah jadi pemain bola kan, kalau udah pelatih nginstruksiin A ya udah A, kalau memang nggak sesuai dengan jalannya kita udah mau gimana, orang itu tanggung jawab pelatih kan gitu. Iya. Memang pemecatan kemarin memang menggemparkan banyak polemik lah. Iya. Sekarang kan baru terangkat ya, kalau itu misalnya benar, karena kenapa saya bilang itu masih kayak berita simpang siur, karena dari Sintayong pun tidak mengeluarkan kata apapun. Ya. Saya cuma dapat lihat Sintayong memberikan pesan kepada Novarianto bahwa jaga pemain lokal. Artinya kan dia memang peduli dengan pemain kita. Ya, jaga bibit lokal kita supaya masuk ke Piala Dunia. Itu kan. Memang sedih sih memang.
Sedih tuh karena kita kaget itu loh, tiba-tiba boom, pemecatan, ya kan? Nah, kalau ya saya kagetnya kenapa? Karena memang masih menjalankan tugas. Mending kalau dia kalah lawan Australia, kalah lawan Bahrain itu ya udah pecat. Masih hal wajar gitu loh. Ini kayak tiba-tiba gitu. Mungkin Sintayong juga enggak habis pikir, mungkin kaget juga dia. Pasti ada pemberitahuan. Iya. Nggak mungkin. Pada saat pemberitahuan itu kaget ya. Iya pasti. Dia mungkin merasa tidak dipecat, ya kan? Iya. Mungkin evaluasi biasalah apa gitu, mungkin dikasih nasihat-nasihat, ada saran-saran begini-begini, ternyata dipecat kan kita nggak tahu. Oke. Siapa namanya? Patrick sudah ada nih. Sudah tersedia di Indonesia. Peluang untuk lolos bagaimana Bung Adi? Peluang untuk lolos Piala Dunia maksudnya. Lolos Piala Dunia ini saya tidak bisa ngasih komentar banyak. Karena apa? Baru. Karena baru ya. Iya baru. Nah. Tapi ini dia sudah banyak tuh. Ada bilang out lah. Patrick out. Patrick ya karena bisa begini, enggak bisa begitu. Kalau saya Patrick out tuh belum. Oh iya pastilah. Kalau saya belum. Orang yang waras pasti enggak lah, karena belum. dia kasihlah dulu dia belum ngapa-ngapain gitu. Ya, belum ngapa-ngapain, orang belum ada bukti apa. Ya buktinya kan cuma dia ngelatih di negara lain aja. Ya kurang bagus gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga kita pakai patokan itu nggak bisa. Karena beda. Ngelatih di tim A belum tentu buruk di tim B, ya kan? Belum tentu di C juga kan, siapa tahu boom. Kayak Ten Hag coba. Ya bagus di Ajax, kan nggak bisa dia di MU. Ya. Bagus di Ajax. Bagus itu malah bagus banget. Bagus banget. Bahkan di Champion pun dia sampai semifinal kalau nggak salah, dia semifinal lah. Nah, ketika membesut MU nggak bisa. Kan kayak orang tolol ya di situ. Dan terus dibully lagi, ya kan? Sama lah kayak gini. Kita lebih keras lagi kan. Nah, sekarang kita ke Patrick coba. Patrick lo baru masih istirahat nih, belum ngapa-ngapain, masih capek, ya kan? Belum ngapa-ngapain. PSSI pun masih istirahat. Besok baru dia. Ya, kalau mau nanya mampukah meloloskan lawan Australia aja dah dulu. Baru bisa berkomen mampukah gitu. Kalau menang oke. Kalau seri masih oke. Iya, kalau kalah udah. Apa udah? Out. Bukan out, udah kita yang bisa. Itu pasti meledak lagi tuh. Meledak lagi tuh. Nggak bisa saya bayangkan tuh. Udah kayak bom atom tuh. Netizen kita. Udah. Serang-serangnya tuh mungkin ribuan. Jadi ratusan juta mungkin komen. Jadi kalau Patrick Kluivert mau bertahan lama ya bawa kita ke Piala Dunia. Kunci sebenarnya untuk menyelamatkan dirinya dulu lah. Iya. Ya kan? Di netizen kita. Menyelamatkan diri di netizen ya. Netizen dulu lah. Jangan ngomongin menyelamatkan diri untuk PSSI. Di PSSI. Dia harus dapat poin di Australia. Selamat. Ya. Iya. Selamatlah. Akun medsosnya dia. Jadi kayak orang pacaran. Jadi kayak orang suka sama lawan jenis. Kesan pertama dulu. Kalau kesan pertama begitu menggoda dan positif ya udah. Kasih lanjut. Ya, kalau udah kesan pertama jelek udah siapa yang mau. Tapi terus terang berat banget. Posisi dia beban yang dia emban tuh berat banget. Kalau mungkin ya Sintayong yang baru datang kan bobrok nih Indonesia nih, dia baru datang kan nggak mungkin langsung pasti pelan-pelan ya proses. Ini udah nggak ada proses lagi nih kalau Sintayong Patrick Kluivert sudah nggak boleh proses. Nggak ada kata proses lagi, nggak ada. Harus poin. Nggak ada kata proses. Nah saya bilang waktu konten kemarin kan nggak ada lagi namanya proses. Ya makanya kan beda beban yang sama sekali. Karena kenapa? Kalau Sintayong kan ya seperti bilang tadi dari jelek jadi bagus. Ya. Sekarang kita udah bagus lah. Ya. Masa mau turun ke jelek lagi? Ya kan? Harus lebih bagus. Dia datang kan stay aja nggak boleh. Ya. Harus lebih bagus. Ya kan? Lebih berat banget. Kecuali gini, ini kita berandai-andai ya. Kecuali gini, kita gagal di Piala Dunia atau enggak kita kalah lawan Australia, seri lawan Bahrain gitu misalnya langsung stay dipecat, beda situasi. Si Patrick. Ya, beda situasinya datang kalau Patrick saat itu. Oh,
Maksudnya kalau STY itu masih 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 oh melatih. ya. Kita seri apa kalah misalnya lawan Mm-mm. Australia, seri lawan Bahrain, Mm. udah pasti. Bukan PSSI yang diserang. Kalau sekarang kan PSSI yang diserang banyakan. Ya, Ya, tapi itulah kehebatan dari Pak Erick Thohir. Dia ya, mengambil jalan yang memang apa namanya kalau dibilang gambling nih gambling, gambling banget. gambling. Tapi dia nggak mau main aman. Ya, Saya yakin di otaknya Pak Erick Thohir itu pasti ingin Indonesia itu melaju ke pasti. putaran Piala Dunia. Nah, balik lagi. Contoh kalau gitu. STY dipecat, pasti netizen welcome lah dipecatnya. Oh Kalau iya. situasi seperti itu dan Patrick datang aman dia. Nah, sekarang belum nih. Kita masih ibaratnya kita ada peluang kita lolos bisa Piala Dunia. Sekarang dipecat. Ya kan? Ya, Dipecat Sintayong. Pecat Sintayong, beban yang datang ini berat banget. Harus lolos karena ekspektasi kita memang udah dari awal nih lolos. Ya. Ya. Yang awalnya dulu kemarin adalah ya nggak percaya. Gitu ya. Karena terus datangnya Mesilger, Kevin Dick semakin kan, kekuatan kita semakin hebat, harus lolos. Terus poin di grup kita rata. Iya. Jadi kan ekspektasinya semakin tinggi. Terus datang Patrick Kluivert, pecat STY, meledak, boom, datang Patrick Kluivert yang katanya dari segi CV-nya jauh di bawah STY. Lagi lah kena serangan jar. Pokoknya kita lihat nanti di lawan Australia kalah. Nanti kita lawan Australia. Saya nggak bisa mikir. Udah. Akunnya si udah dia babat habis itu. Bahkan PSSI pun juga kena imbasnya itu dari netizen kita. Pasti. Ya kan? Di samping semua nyasar akunnya Patrick, PSSI akunnya pasti disasar juga. Pasti disasar. Pak Erick Thohir disasar. Semua. Karena masih apalagi kayak gitu nih kejadiannya. Udah pasti menyangkutkan STY lagi, balikin STY pasti gitu. Iya, pasti. Saya kok nggak bisa berkata-kata ya. Ngeri. Kasihan. Yang kasihan itu adalah Patrick sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang jadi korbannya iya. Tapi juga dia mau juga. Pembicaraan awal pasti dia sudah dibicarakan sama Pak Erick kan bahwa ada konsekuensinya begini gitu pasti. Dia ngomong netizen Indonesia tuh gila semua. Fanatik semua. Kamu sudah siapkah dengan hal itu? Pasti dia pertanyakan. Kalau kamu meraih hasil positif, disanjung, bisa tinggi-tingginya disanjung. Aman kamu. Tapi kalau kalah, ngelakuin kesalahan sedikit apa kamu siap untuk dihujat? Ya kan? Pasti itu. Itu saya nggak bisa mikir. Kalah lawan Australia, ngeri banget. Karena ekspektasinya kunci Australia. Ya, kuncinya di Australia. Dan Australia ini kan bukan tim yang kayak Bahrain, kayak Cina kan beda. Ya, nggak ecek-ecek dia. Dia kan salah satu negara dari Asia yang konsisten lah masuk Piala Dunia, ya kan? Ya. Semenjak dia masuk ke Asia kan. Kemarin kan masih sendiri dia. Ya, masih di Australia. Itu konsisten ya. Jadi ya udah. Kandidat keduanya kan memang Australia masuk Piala Dunia setelah Jepang, ya kan? Di grup kita maksudnya. Itulah yang menjadi kunci sekarang Patrick. Beban berat bagi Patrick Kluivert. Kluivert sih? Kluivert. Nah, susah. Mau Patrick aja dah. Ya, Patrick. Itulah bebannya sekarang. Di situ dapat poin, oke. Nggak dapat poin, siap. Bom atom lagi meledak. Dihajar. Ya kan? Pak Erick Thohir juga kasihan nanti. Pasti kena. Maret, tanggal 20. Ya. Kali 25 Bahrain. Nah, itu dah. Bulan berat bagi Patrick. Ya kan? Kita kan hanya menunggu, paling hanya menikmati ya. Menikmati dan tahan perut aja lah. Tahan otot. Oke, Badi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau secara pribadi ya memang kita harapkan Patrick bisa terus, harus bisa. Ya kan? Bisa. Dan saya pun memiliki ekspektasi tinggi juga. Pasti. Karena kenapa? Katanya yang kemarin-kemarin harus orang Belanda. Ini udah orang Belanda datang nih.
Ya. Terus Dan semoga juga dia mendapatkan pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi yang baru kan. Ya. Karena kemarin kan di samping Ole kan sudah oke. J sekarang kok J siapa? Jairo. Jairo katanya akan diproses karena ada lagi siapa? Becker katanya agak susah. Ya karena ya sama kayak dia Pais ya. Becker ya? Ya. Sama kayak Pais. Yang katanya lagi yang mau masuk, mudah-mudahan Patrick mampu narik dia ke menjadi warga negara Indonesia. Itu yang pemain Leeds tuh. Strike. Ya Strike juga nama belakangnya. Ada nama depannya apa itu lupa saya. Strike juga nama belakangnya. Itu back bagus Leeds. Tuh, back Leeds tuh. Back Leeds United. Grade A dia itu. Ya. Cuman Leeds kan divisi 2 Liga Inggris. Iya divisi 2 Liga Inggris. Oke, Mbak Adi, sekian dulu, terima kasih. Ya. Oke. Biarkan Patrick lah yang gini. Ya. Sebenarnya kita enggak perlu lah sebagai netizen kita dukung aja lah. Kalau saya dukung. Saya dukung bukan bilang benci A, benci B, enggak. Kalau saya mengkritik karena saya dukung. Saya suka penikmat bola gitu. Apapun keputusan dari PSSI saya suka. Oke, Bung Adi. Biarkan Patrick sekarang istirahat. Besok dia akan besok dan hari-hari esok-esoknya pun dia punya, paling enggak langkah pertama dia sekarang istirahat, punya tugas. Nah, besok dia akan room stadion dan bertemu mungkin makan malam katanya Pak Erik dengan pemain-pemain. Tapi yang pasti ikut itu si siapa namanya? Rizky Ridho. Yang lainnya kayak pertambahan diundang tapi dia nggak bisa karena ada pertandingan. Mudah-mudahan lokal yang lain bisa menghadiri makan malam itu. Welcome to Patrick Clifford. Nah, supaya chemistry dapat lah dari pemain lokal. Kalau pemain abroad kayaknya udah beda lah segininya kan. Kayaknya dia udah, apalagi orang-orang Belanda. Oke, Bang Adi, terima kasih banyak. Saya Tangkas. Saya Adi. Ciao.